keberagaman lingkungan alam dan masyarakat ini. Benua Asia itu benua Asia merupakan benua terluas di bumi dengan permukaan luas wilayah 44,9 atau sekitar 30% dari total daratan yang ada di bumi. Benua Asia dibagi ke dalam 5 kawasan, yaitu Asia Tenggara, Asia Timur, Barat, Tengah, dan Selatan. Benua Amerika terbesar di kedua dunia yang berada di bagian barat, mencakup belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Terletak benua pada diagram 30. Perbatasan dengan laut, samudra, iklim tropis, subtropis, dan perekonomian kehutanan, tambang, dan pertanian merupakan salah satu daratan dengan benua Asia hingga disebut Laut Tengah. Luas benua Eropa mencapai sekitar 40-180 km. Terletak benua berada di antara 9 barat, dan floranya ada lumut, rumput pendek, dan pohon. Faunanya ada rusa, beruang kutub, elang, dan burung. Benua Afrika adalah benua terbesar ketiga di dunia, hasil sekitar 30, terletak di antara BB 31 BT dan 17 RU 34 LS, berbatasan dengan Laut Tengah, benua Eropa. Sebelahan selatan dan barat berbatasan dengan Samudra Atlantik, dan sebelahan timur berbatasan dengan Timur India dan Laut Pasifik. Flora dan faunanya ada lumut, tumbuhan, makanan lumut, karantina, sedangkan bunga, harimau, dan gajah. Berevolusi menjadi manusia modern sekitar 2000. Sebaran manusia modern, jalan selatan merupakan jalur paling sesuai menurut studi genetik dan data arkeologi. Persebaran ini secara langsung ditemukan atau tidak langsung membawa perubahan dan keragaman manusia modern. Dan keragaman masyarakat dunia adalah rentan perbedaan pada geografi, mempengaruhi keberagaman budaya, secara langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisya Nur Afri dari kelas 9. Jadi di sini aku mau ngejelasin awal mula terjadinya interaksi dan kerjasama antar wilayah di dunia. Jadi pada umumnya pusat-pusat peradaban kuno di dunia tumbuh berkembang di lembah-lembah di terapian sungai. Hal ini karena sungai berperan sebagai sumber air yang sangat vital bagi kehidupan masyarakat. Kerjasama antar wilayah yang terjadi pada zaman peradaban kuno dapat dilihat dari hubungan perdagangan yang berlangsung melalui jalur darat antara lembah yang berlangsung melalui sungai Indus dan Mesopotamia. Terdapat banyak sekali bukti yang menunjukkan hubungan perdagangan. Pengaruh aktivitas ekonomi dalam kerjasama antar wilayah berdampak pada bidang politik dan budaya. Hubungan internasional. Salah satu bentuk hubungan internasional adalah yang dilakukan suatu negara dengan lain yang bertujuan agar kebutuhan rakyat dan berkepentingan negara dapat terpenuhi. Konsepsi mengenai kerjasama internasional tersebut memuat dua elemen penting, yaitu A. Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, B. Pandangan atau harapan dari satu negara, C. Persatuan atas masalah, D. Aturan resmi atau tidak resmi, E. Transaksi antar negara.
Bentuk-bentuk kerjasama internasional dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, antaranya berdasarkan letak geografis, jumlah negara yang ikut serta dalam kerjasama tersebut, tujuan dan lapangan usaha yang mendasari kerjasama. Berdasarkan letak geografis adalah bentuk kerjasama yang terjalin beberapa di suatu kawasan tertentu. Terbentuk atas kawasan adalah kerjasama antara negara-negara satu kawasan di dunia. Merupakan kerjasama antar negara dari belahan dunia. B. Berdasarkan jumlah negara peserta adalah kerjasama yang terjalin antara dua negara. Dapat dilaksanakan karena dua negara saling memperoleh keuntungan atau kedua negara mempunyai hubungan yang sangat baik. Kerjasama multitalenta adalah bentuk kerjasama yang mengikuti serta beberapa negara. C. Berdasarkan kerjasama tujuan. Kerjasama ini latar belakangi oleh tujuan yang sama, contohnya LHO. Berdasarkan kesamaan lapangan usaha, oleh kesamaan bidang usaha yang sama pada sumber minyak berbentuk OPEC. Keempat, ada profil beberapa lembaga kerjasama internasional. 1. ASEAN merupakan organisasi geopolitik dan ekonomi dari 10 negara di negara Asia Tenggara, terbentuk 8-819 digagasan oleh 5 negara Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Taiwan. Pilar masyarakat politik keamanan ASEAN bertujuan serta mengenai ancaman-ancaman dari luar. Pilar ini bertujuan mewujudkan kondisi sosial masyarakat negara-negara ASEAN yang bersolidaritas kuat dan persatuan yang kokoh ke depannya. 2. Uni Eropa merupakan sebuah organisasi antar pemerintah dan supranasional yang anggotanya terdiri dari negara-negara Eropa. Di samping aktivitas dan kebijakan perdagangan antara traktat ini juga aturan mengenai tarif serta kesepakatan antara MP dari negara-negara Eropa lain serta negara-negara EKS koloni Eropa di berbagai belahan dunia. Ada 3. Perserikat Bangsa-Bangsa merupakan organisasi internasional yang dibentuk sebagai pengganti Liga Bangsa. PBB berasal dari pertanyaan hubungan terhadap Antarlantik Charter. PBB secara resmi dibentuk tanggal 24 Oktober 1945, memiliki beberapa tujuan, yaitu A. Menjaga perdamaian, keamanan internasional. B. Mengembangkan hubungan persahabatan negara. C. Mencapai kerjasama internasional. D. Menjadi pusat harmonisasi. E. Menyediakan bantuan kemanusiaan. Selain itu, PBB memiliki beberapa khusus yang mengamani berbagai aspek kehidupan manusia. Sebagai anggota Perserikat dan Bangsa-Bangsa, Indonesia ikut aktif menjalankan tugas dikebebankan PBB demi perdamaian dunia. Ada G20 adalah forum utama kerjasama ekonomi internasional yang berperan penting dalam membentuk dan memperkuat arsitektur global dan antara kelola di semua isu-isu ekonomi internasional. G20 merupakan forum dialog antara para menteri keuangan dan gubernur bank sentral dan 19 negara dan Uni Eropa dalam rangka menanggapi krisis ekonomi Asia. GO2
Selanjutnya, tanpa kelaparan berarti menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya untuk dapat mengonsumsi makanan yang aman dan bergizi dan cukup sepanjang tahun. Poin ini dimaksud untuk mengakhiri kelaparan, menciptakan ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. 2.3 Kehidupan yang sehat dan kesejahteraan. Poin ini bertujuan menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dunia usia adalah meningkatkan taraf hidup dan memberikan perhatian pada anak-anak tertentu. Beberapa hal menjadi fokus poin dalam poin ini. Sistem kesejahteraan secara nasional, akses terhadap fasilitas kesejahteraan keluarga berencana. 2.4 Pendidikan yang berkualitas. Poin pendidikan yang berkualitas dapat diukur dengan asesmen nasional berupa penilaian kompetensi mendasar bagi pelajar untuk mengembangkan kapasitas dirinya dalam berpotensi melalui literasi membaca dan numerasi. Selanjutnya, kesetaraan gender. Poin ini bertujuan memperjuangkan perempuan, harapannya dengan kesepakatan gender laki-laki dan perempuan dapat memperkuat kemampuan negara untuk berkembang mengurangi kemiskinan dan menciptakan pemerintahan secara efektif. 2.6 Air bersih dan sanitasi yang layak. Ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bertujuan memastikan air minum yang aman, higienis, dan hindari dari kotor. 2.7 Energi bersih dan terjangkau. Untuk mengoptimalkan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat, bertujuan mengarahkan negara-negara untuk memproduksi energi yang tidak hanya bersih dan terjangkau. 2.8 Pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi. Tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, lapangan kerja produktif, dan pekerjaan yang layak menjadi penting, termasuk fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya. Selanjutnya, 2.9 Industri, inovasi dan infrastruktur. Tujuan mewujudkan infrastruktur yang berketahanan, industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi serta pembangunan produk-produk teknologi hingga memungkinkan terciptanya infrastruktur yang stabil. 2.10 Berkurangnya kesenjangan. Poin ini berfokus pada pengurangan kesenjangan di dalam dan antar negara. Contoh upaya tersebut adalah pembangunan dalam meningkatkan inklusi sosial, ekonomi, dan politik. 2.11 Kota dan permukiman yang berkelanjutan. Bertujuan menciptakan kota dan permukiman yang lebih aman, berketahanan, dan berkelanjutan melalui kebijakan pemetaan, peningkatan akses terhadap ruang publik, transportasi umum yang aman, dan pengurangan kemungkinan. 2.12 Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Bertujuan dari memastikan ada pola konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab adalah memitigasi perubahan iklim dan dampak perubahan terhadap lingkungan. 13 Penanganan perubahan iklim. Poin ini dimaksud untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya, meningkatkan emisi gas rumah kaca suhu rata-rata global, pengeluaran akibat perubahan iklim, konsumsi yang merugikan. 2.14 Konsumsi ekosistem laut. Berfokus pada konversi dan pemanfaatan laut, samudra, sumber lautan secara lanjut, mekanisme pengelolaan sumber daya alam lautan menghasilkan kebutuhan penting bagi kehidupan manusia. Daratan. 2.15 Mencakup perlindungan, pemulihan, dan meningkatkan pemanfaatan ekosistem darat secara lanjut. 2.16 Perdamaian, keadilan, kelembangan tumbuh. Mencakup pengurangan konflik, ketidakamanan, dan integrasi yang lemah dengan mendorong perdamaian inklusi. 2.17 Poin akhir bertujuan mencapai kementerian yang kuat dan kolaborasi global untuk PBB.